Oke, hai semuanya, sofam-sofamku, jumpa lagi dan balik lagi dengan PK Agustina, seng, hai semuanya ya. Oke, kita akan membahas zodiak lagi ya. Sekarang gilirannya untuk membahas zodiaknya si Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan April ya. Yuk kita kepoin ya untuk Leo. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa ya untuk Leo ya, yang menjalankan ibadah puasa ya. Bentar lagi mau lebaran nih ya. Yuk kita lihat, kita kepoin untuk Leo ya, energinya kamu seperti apa. Kalau kamu dirasa kelamaan aku shuffle kartu, kamu boleh skip ya. Oh, nunggu energi dulu yang tepat. Oke, di sini ada Queen of Swords. Ya. Five of Pentacles. Oke. Eight of Swords. Three of Wands ya. My God, kok kartunya sedih banget bu. Three of Swords, Temperance. Okay. Five of Swords, the Tower ya, the Tower. Seven of Pentacles ya. Knight of Pentacle, bottom of the decknya di sini ada the Wheel of Fortune. Oke. Untuk Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan April ini kamu terkoneksi ya, atau berdealing dengan zodiak. Di sini ada energinya dari Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, Fire sign, Leo, Sagittarius, Aries ya. Sama 9 zodiak aja, tapi yang paling terkuat di sini kamu terkoneksi. Di sini ada energinya si Gemini. Aku lihat di sini ada energinya si Sagittarius ya, energi zodiak kamu sendiri Leo, Pisces ya. Juga ada energinya si Capricorn. Aquarius juga ada sih. Oke. Kayaknya kalau tentang finansial kamu mungkin gini sih. Ada suatu struktur. Sorry, suaraku habis. Oke, ada sesuatu terstruktur yang tentang pekerjaan, dalam karir kamu, dalam perusahaan kamu ya, mungkin sudah tidak sesuai dengan apa yang kamu yakini saat ini ya. Mungkin selama ini kamu, misalnya kamu mengedepankan bahwa yang namanya kerja itu harus loyal, atau kamu mungkin punya suatu motivasi dalam suatu pekerjaan, punya suatu pemikiran yang namanya untuk orang sukses harus punya pemikiran seperti ini, bla 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 dan sebagainya gitu. Kamu punya etos kerja dengan cara kamu sendiri lah ya. Tapi aku ngerasa di sini gini sih, mungkin ini sudah nggak tepat untuk kamu. Kamu sudah mau meninggalkan cara lama ini, dan ini sudah tidak efektif untuk karir kamu maupun finansial kamu ya. Itu ya, jadi kamu lagi mencari solusi, mencari cara. Bagaimanakah caranya agar aku bisa punya semangat lagi dalam berkarir, meraih mimpiku, berfinansial dan lain sebagainya. Dan ternyata ya,
Kenapa kok kamu saat ini nggak sempet down tentang finansial kamu, tentang pekerjaan kamu, tentang karir kamu? Karena di sini ada tentang masalah cinta sebenarnya. Ya, di sini mungkin banyak kekecewaan yang sedang kamu hadapi ya. Mungkin seseorang yang kamu sukai ini menyelingkuhi kamu, menduakan perasaan kamu, menduakan ketulusan kamu, kesetiaan kamu, dan lain sebagainya. Atau mungkin kamu sedang mendekati seseorang, ya mungkin orang ini tidak merespon perasaanmu atau lain sebagainya lah. Jadi banyak banget karena sebab ya, mungkin ini yang menjadi kamu jadi tidak semangat lagi dalam mengatasi karir sama finansial kamu. Jadi kayak kamu tuh nggak ada semangat lah ya. Oke, di sini kamu berusaha untuk menguatkan diri kamu berusaha untuk sabar, berusaha untuk berdamai sama diri kamu sendiri, lebih dekat sama Tuhan, sama semesta, tapi entah kenapa kok rasanya ini masih sangat menyakitkan sekali. Ya, di sini mungkin kamu juga lagi menunggu sama seseorang ini, si dia ini ya, mungkin siapa tahu dia akan berubah pikiran. Ya, meskipun di hati terdalamnya kamu ada rasa kekecewaan, rasa tidak dihargai dan lain sebagainya, ya. Atau mungkin ini juga bisa sebaliknya, juga bisa jadi ya, mungkin kamu yang disakiti sama pasangan, kamu udah nggak mau lagi untuk menerima dia hadir dalam kehidupan kamu, gitu ya. Sudah cukup deh gitu ya. Saat ini kamu lagi menunggu tentang suatu keajaiban, menunggu suatu kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Jadi di sini kamu lagi lagi belajar untuk menemukan jati diri kamu yang sesungguhnya ya. Ada yang sebagian mengalami spiritual awakening juga, dark shadow juga ya, shadow work. Kamu sedang mengalami the night soul ya, the shadow work ya, the night of the soul, malam kegelapan jiwa. Mungkin di sini kamu juga ada sebagian yang kehilangan sesuatu. Bisa kehilangan anggota keluarga, kehilangan saudara, kehilangan pasangan dan lain sebagainya sebagian. Jadi mungkin di sini pasangan kamu meninggal, saudara kamu meninggal atau keluarga kamu, dan orang ini sangat-sangat berarti sama kamu, punya ikatan yang kuat secara hati, secara jiwa sama kamu. Jadi kamu masih sangat-sangat berkabung dan kamu nggak tahu aku harus gimana. Bahkan kamu untuk menjalani aktivitas kamu sehari-hari, untuk memulai bangkit menjalani kehidupan ini rasanya sangat berat sekali. Ya. Ada kerinduan yang kamu rasakan tentang seseorang ini sih. Ya, ada banyak kerinduan. Jadi kayak kamu tuh lagi sendiri, menikmati kesendirian kamu, juga lagi merasakan kesepian dan kerinduan kamu sama seseorang ya. Mungkin bisa pasangan yang masih hidup, keluarga, atau apa mungkin yang jauh berpisah, atau mungkin ada yang ditinggal meninggal, atau mungkin ditinggal jarak yang lumayan jauh, itu juga bisa jadi. Ini yang menjadi masalahnya kamu saat ini. Ya, aku nggak bisa komentar. Mau bagaimanapun kalau orang ini sangat berarti buat kamu ya tetap sulit ya. Jadi ini harus pelan-pelan lah ya untuk terpulihkan ya. Ini butuh waktu. Kalau kamu butuh bantuan, silahkan kamu ambil cari tenaga profesional untuk mengatasi kesedihan kamu. Kayak kamu butuh bantuan ini deh, nggak bisa sendiri ya. Mungkin bisa kamu curhat, sharing ke psikolog ya, temen kamu yang bisa kamu percaya, keluarga atau siapapun itu, atau mungkin pemuka agama di tempat ibadah kamu itu juga bisa jadi ya. Kamu butuh sharing sih ini. Yuk kita lihat klarifikasinya untuk si Leo. Unqualified love, cinta yang tak berbalas, cinta yang bertepuk sebelah tangan. It is safe for you to love ya, ini aman untuk cinta kamu.
Soulmate. Ada suatu perasaan yang deception, ya, ketidakjujuran, let go of control issues, ya. Oke. Dan di sini ada wedding. Oke, untuk Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus, ya. Mungkin kamu merasa bahwa cinta kamu bertepuk sebelah tangan terhadap si dia, atau si dia yang merasakan serupa ke kamu, ya. Dan di sini karena kamu pernah disakiti, pernah dilukai, jadi kayak ketika ada sosok baru yang hadir dalam kehidupan kamu jadi kayak menutup hati, ya. Dan di sini mungkin kamu akan ketemu soulmate atau seseorang yang lagi bermasalah sama kamu, ini adalah soulmate-nya kamu. Dan di sini ada banyak banget ketidakjujuran yang sedang terjadi di antara hubungan kalian, ya. Banyak kesalahpahaman atau juga ada manipulatif dalam hubungan kalian. Dan di sini ya akan ada sebuah penyelesaian dengan secara alami, secara natural antara kamu sama si dia, ya. Kemungkinannya kamu lagi pengen untuk punya impian pengen menikah sama seseorang ini, atau mungkin ya akan ada suatu kejelasan ya pernikahan kalian itu mau dibawa kemana gitu juga kalau udah menikah, ya. Agak sedikit lumayan berat sih untuk Leo. Aku ngerasa energinya berat banget ini Leo. Sorry banget ya, aku nggak sengaja, emang energi yang aku baca seperti ini. Oke, yuk kita lihat klarifikasinya. Oke, perfect timing ya, karena ada waktu yang terbaik yang diberikan Tuhan untuk kamu. Jalan aja ke depan ya. Praktis, fokus aja sama hidup kamu, diri kamu. Dan di sini ada business venture ya, kerjasama bisnis ya, kerjasama dengan bisnis. Jadi di sini ada do some research, dan di sini ada autumn ya. Oke, untuk saran dari Leo untuk kamu ya, dari spirit kamu ya, akan ada waktu yang terbaik sama yang akan diberikan semesta ketika kamu udah bisa melepas, kamu bisa legowo, kamu udah bisa berdamai, sabar, menerima kenyataan ya, walaupun tidak seindah yang kamu mau ya, tidak seindah dengan kenyataan, tapi kamu percayalah bahwa akan ada waktu yang terbaik yang akan diberikan semesta untuk kamu, diberikan Tuhan untuk kamu ya. Di sini ada praktis ya. Di sini kamu fokus aja sama diri kamu ya. Mungkin kamu bisa menjalankan hobi kamu, menjalankan aktivitas apa yang bisa membuat kamu bisa bahagia. Dan di sini mungkin juga ada suatu peluang baru untuk kamu berbisnis sama teman kamu, keluarga, atau lain sebagainya yang bisa meningkatkan karir kamu, keuangan kamu jauh lebih baik daripada yang sebelumnya ya. Jangan hanya karena satu cewek ini atau satu cowok ini hidup kamu jadi berantakan ya, jangan juga ya. Dan di sini ada do some research ya, kamu butuh melakukan suatu penelitian, suatu riset, butuh observasi dalam mengatasi atau menghadapi situasi yang sedang kamu hadapi saat ini ya. Cari tahu karena masalahnya itu kenapa ya. Setelah itu kamu bisa tahu, bisa menarik kesimpulan penyelesaiannya seperti apa gitu. Di sini ada autumn ya. Di sini akan kamu akan menerima kelimpahan, keberkahan, dan kebahagiaan di saat musim gugur ya. Musim gugur itu mungkin Oktober, November ya. Mungkin akan ada jawaban yang kamu pertanyakan akan terjawab satu persatu gitu. Oke, yuk kita lihat ya, bila seseorang ini datang ke dalam kehidupan kamu, hadir dalam kehidupan kamu, datang ke depan kamu ya, dia pengen ngomong apa yang pengen dia sampaikan ke kamu.
I'm grateful for the spiritualism. Yeah. I could let you get close to me. Okay. I hope that you can forgive me one day. Okay. I will wait for you, sign from you, ya. Oke. Ya. Mungkin kamu kan kedatangan orang baru sih ini sih. Ada cinta baru yang datang ke kamu sih. Ya, I don't read when people mention you. Mungkin kamu kedatangan orang baru ya, tapi kamu masih terikat sama yang lama, kamu masih terfokus sama lukanya mantan kamu. Ini jadi dia tuh kayak bingung gitu loh. I'm becoming bitter person. Oke, di sini aku berharap, aku bersyukur atas pesan spiritual yang kuterima ya. Mungkin dia melihat kamu tuh kayak dia merasa ada ikatan batin, ikatan jiwa, ikatan spiritual yang tidak bisa dijelaskan secara kata-kata ya, secara nalar nggak bisa. Mungkin dia terikat secara intuisi sama kamu ya, ada banyak chemistry yang terjalin antara kamu sama si dia. Dan di sini ya mungkin dia ada sih rencana pengen apa ya, kayak melupakan kamu, berusaha untuk menjauhi kamu, tapi ternyata nggak bisa. Dan di sini dia masih berharap bahwa dia suatu saat nanti ya bisa memaafkan dia suatu hari nanti ya. Oke, mungkin kamu yang disakiti seseorang ini ya. Oke, jadi dia tuh ngerasa bahwa dia tuh merasa bersalah sama kamu, dan di sini dia masih menunggu tanda-tanda dari kamu, menunggu respon dari kamu. Mungkin di sini dia mau mendeketin kamu lagi sih. Ya, dan di sini banyak orang yang selalu membicarakan kamu, tapi dia lebih baik nggak lagi terfokus sama itu, dan dia nggak mau mendengarkan. Dia lebih baik menjaga jarak. Dan di sini karena itu kan semakin menghancurkan dia. Dan di sini dia berharap bahwa dia itu bisa menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya untuk kamu. Jadi saat ini ya mungkin dia butuh waktu juga untuk memulihkan, untuk menyembuhkan ya, menyembuhkan diri dulu gitu. Oke, kita lihat yuk. Ayo. Oh my god, Dikta and Andina ya, lagunya mirip kayak Cancer. Tak mungkin ku melepasmu. Oke. Mungkin di sini juga ada cinta yang terhalang restu orang tua karena perbedaan agama dan lain sebagainya. Dan di sini ada juga lagunya si Peter Pan sama Risha ya, Menunggumu ya. Oke, mungkin seseorang ini lagi menunggu kamu, dan di sini dia nggak mau ngelepasin kamu ya, atau mungkin sebaliknya ya, kamu nggak mau ngelepasin dia, kamu masih menunggu dia ya. Mungkin di sini ada apa ya, banyak perbedaan yang terjadi antara kamu sama si dia, ada restu yang tidak kalian dapatkan dari salah satu orang tua kalian, itu bisa jadi juga ya. Atau teman kamu yang nggak suka sama hubungan kalian, atau teman dia nggak suka sama hubungan kalian, itu juga bisa jadi. Sesuaikan aja situasinya ya. Yuk kita lihat inisial namanya. Oke, di sini ada Gary, Sandra ya. Kakak Yolanda, Sky, mungkin namanya Sky, X, Zafir, mantan, Juliet, Ulfa, Sandra, sorry, Doni, oke, Juliet, Romeo ya, ada pasangannya, Olah,
Oke. Mario, Ola, Pongki, Papa, Tenggo, Viva, Zain Malik ya, TV. Mungkin kalian sering nonton TV bersama. Oke, Kakak, William, Harry Potter, Viva, Queen. Oke, KWH. Mungkin kamu bekerja di perlistrikan ya, di PLN atau berhubungan sama listrik bisa jadi ya. Oke. Oh my god, keseimbangan, kebahagiaan ya. Oke, ini bisa tanggal, bulan, tahun lahir atau kakak kembar yang sering kamu lihat ya. Di sini ada angka 888. Mungkin di sini ada sebuah kebahagiaan yang akan datang menanti kamu, keberuntungan yang akan datang menghampiri kamu juga ya, support pertolongan semesta. Tapi mungkin ya karena suatu permasalahan kamu sempat menghadapi kegagalan, dan ini yang membuat kamu gini sih, aku ngerasanya lebih gini loh. Apa yang kamu mau itu belum tentu yang terbaik sama kamu. Kadang yang kamu nggak mau, kamu nggak inginkan, itu malah justru yang terbaik untuk kamu. Itu kata yang lebih tepat sih menggambarkan. Jadi kayak kamu itu mendapatkan impian kamu, bukan impian, kebahagiaan, abundance, kelimpahan, kebahagiaan, tapi kamunya tuh kayak nolak, kayak ini bukan yang ku mau gitu loh, ini bukan yang ku mau, tapi kenapa kok yang ku mau nggak aku dapatkan, malah yang nggak ku mau malah aku dapatkan gitu loh. Itu yang ku tangkap untuk kamu sih ya. Jadi ini pesan semestanya itu kayak bilang gini sih, apa yang kamu pandang itu yang terbaik untuk kamu belum tentu terbaik buat kamu, tapi apa yang kamu pandang tidak baik mah justru itu yang terbaik untuk kamu. Itu sih yang kutangkap untuk si Leo ya. Mungkin kamu butuh waktu sih untuk menerimanya ya, melepaskan ego sih ini harusan ya. Oke, itu ya untuk Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan April ini. Thank you udah nonton. Selebihnya mohon maaf kalau ada kata-kataku atau penyampaianku yang kurang berkenan di hati kamu, mohon maaf. Bijaksana dalam menyikapi readingan ini. Ini bersifat general dan favor saya, bisa kebolak-balik antara kamu sama si Dea. Butuh pembacaan lebih akurat, silahkan ambil personal reading denganku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan komen yang terbaik ya, yang bijak dan bagus. Mungkin kamu akan menerima menerima GA dari aku yang giveaway dari aku ya. Oke, semoga kelimpahan dan kebaikan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching. Next to my video. Thank you so much. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah.